Kenapa sih katanya pacaran itu dilarang? Tapi kenapa kebanyakan yang pacaran happy ending? Masya Allah, bahkan sampai menikah. Pertama, apa ukuran happy ending itu? Itu dulu. Awas, hati-hati. Apa Anda kira semua yang pacaran happy ending? Tidak. Ya, banyak yang end tanpa happy. Banyak. Ya. Kamu dia end katanya kan, selesai gitu sampai di situ. Jadi kalau belum terjadi ikrar, terjadi akad, maaf, itu setan berusaha mendekat-dekatkan supaya maksiat. Begitu kasih sayang ditumpahkan saat pacaran, begitu menikah sudah nggak ada sayangnya. Habis. Itu yang jadi bahaya. Kalau yang dimaksud pacaran seperti orang sekarang itu haram hukumnya. Haram hukumnya, sudah tinggalkan. Ya, tidak ada kebaikan di dalamnya. Itu hanya dibuat hal-hal yang seakan menyenangkan saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, on this time, I would like to answer the question of netizen. The question is like this: why is the date very dangerous for our life? Kenapa pacaran itu berbahaya bagi kita, khususnya para pemuda dan pemudi? Pacaran itu berbahaya karena satu, Gusti Allah dan Nabi Muhammad mengharamkannya. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim, Gusti Allah dawuh, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan fasya'a sabilan. Dan janganlah kalian berzina atau mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Maka pacaran itu diharamkan karena satu, Allah mengharamkannya. Yang kedua, dampak dari pacaran sebelum menikah itu lebih banyak sekali, bisa membuat si bersangkutan baik laki perempuan semakin gampang emosi karena merasa punya pacar, maka mereka lebih sombong, gampang emosi kepada orang tua, guru dan lain-lain. Dua, berdampak kepada pendidikannya di sekolah atau di pondok atau pendidikan agama, dan juga di dalam rumah ikut orang tua tersebut. Dan yang ketiga, merasa terbebani dengan dosa dan banyak kemudorotan yang lainnya. Kemudian banyak orang yang mengatakan, kenapa walaupun pacaran itu dosa, haram, tapi kok banyak yang setelah pacaran malahan happy ending? Kata siapa yang happy ending? Ada dua dampak dari orang yang berpacaran. Satu, happy ending. Dua, berakhir dengan buruk, su'ul khotimah. Kenapa? Ada dampak yang positif, kesannya masyarakat bahwa setelah pacaran maka terjadi happy ending. Setelah pacaran melakukan dosa, bahkan ada yang berzina, dosa besar atau dosa kecil, hanya ciuman dan lain-lain, malahan happy ending. Orang yang pacaran terus happy ending itu karena mereka sudah tobat nasuha. Kalau mereka sudah pacaran menanggung dosa dari pacaran, kemudian happy ending karena mereka sudah tobat nasuha. Di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8, Gusti Allah dawuh, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan tobat nasuha. Jadi jika ada orang yang pacaran kemudian happy ending, berakhir dengan bahagia, semakin sukses dan bahagia, semakin kaya, harmonis, tidak cerai sampai tua, sampai meninggal dunia, karena mereka sudah tobat nasuha, karena sudah diampuni oleh Allah, karena Allah Maha Pengasih dan Pengampun. Walaupun orang itu pacaran kemudian berzina, dosa besar, itu pun bisa diampuni dan bisa menjadi ahli surga kalau tobat nasuha, mengakui kesalahannya. Apalagi tidak sampai berzina, hanya ciuman dan lain-lain. Itu penjelasan tentang setelah pacaran maka happy ending bisa bahagia. Itu paling sekitar 30% karena mereka tobat nasuha. Tapi yang kedua, setelah pacaran 90% kehidupannya semakin hancur. Karena setelah pacaran terbebani dengan dosa, semakin
sering emosi kepada orang tua, guru, dan teman, semakin sombong merasa punya pacar, dan kebanyakan hidupnya semakin hancur. Kalau kawin gampang kawin cerai karena terbeban dengan dosa. Maka setelah pacaran segeralah tobat nasuha agar happy ending, bahagia di akhirnya, karena sudah tobat nasuha dan menanggung dosa-dosa ketika pacaran. I think enough our lecture about date or pacaran. I hope all of you will be more blessing, more happier, more success, long life, more money, and happy inward and hereafter writing. I'm so sorry. I'm Gus Sofi from Pastoran East Java. I'm ulama and ahli ru'yah in East Java, Pasuruan. I'm so sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.